Oke, teman-teman semuanya, karena Kak Geri sudah ada bersama kita, itu berarti kita akan segera mendengarkan materi dari Kak Geri. Jadi untuk teman-teman semua, silakan dipersiapkan ya Corel Draw-nya, dan disimak dengan baik materi berharga mengenai Corel Draw ini yang sebentar lagi akan kita dapatkan ya teman-teman. Oh iya, sebelum mulai nih, for your information, bahwa kita bakal mengapresiasi 3 peserta dengan karya terbaiknya, di mana karya tersebut merupakan hasil output dari acara kegiatan pelatihan desain grafis hari ini. Oh iya, bagi teman-teman, jika nanti ada yang dibingungkan, bisa langsung menyiapkan pertanyaan untuk dijawab di sesi setelah ini. Dan bagi teman-teman yang nanti merasa tertinggal selama prakteknya, bisa disampaikan di kolom chat ya. Baiklah, kepada Kak Geri, penyampaian materi akan berlangsung sekitar 50 menit. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, waktu dan layar kami persilahkan Kak Geri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih balasannya nih? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak moderator kita kali ini. Kemudian yang terhormat Bapak padahal seangkatan Daniel, kemudian Ibu moderator yang tadi, dan juga teman-teman panitia dan juga partisipan kita yang alhamdulillah nasional nih. Wah, saya baru pertama kali keluar nih dari Universitas Mula Warman. Biasanya itu di lingkup universitas saja. Sekarang alhamdulillah bisa diberi kesempatan buat bersama-sama belajar sama teman-teman se-Indonesia. Masya Allah. Oke deh, saya mulai dulu ya. Saya izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Lihat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah tema dari, bukan tema, ini adalah judul dari pertemuan kita, Class of Creative. Berarti ini adalah sebuah kelas yang berisikan orang-orang yang kreatif, insya Allah. Oke, perkenalkan, mengulang lagi, nama saya Geri Rahma, asal dari Universitas Mula Warman, lebih tepatnya di Fakultas Pertanian, 2017. Oke, lanjut. Oh iya, ini ada sound sedikit, jadi biar nggak ngantuk. Oke, kita mulai ya. Jadi karena kita mau bikin sebuah karakter, desain karakter tepatnya, jadi kita pertama-tama itu harus punya inspirasi. Nah, inspirasinya kita bisa temukan di bawah ada kolom ini. Kita bisa lihat, yang pertama itu sosial media. Jadi teman-teman pasti punya sosial media kan? Ada Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok yang lagi booming sekarang. Atau bisa juga, tadi itu apa ya? Oh iya, YouTube. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat Kok Bisa, itu kan bagus banget kartunnya. Nah, dari sosial media, gimana kita bisa dapat inspirasi? Yaitu dari feed, profil artis, kolom jelajah, hashtag, dan lain-lain. Nah, saya mau memberikan beberapa senior. Jadi ini adalah beberapa artis yang membuat saya tuh selalu terinspirasi akan karya-karya. Nah, sini. Nah, teman-teman bisa lihat ada Instagramnya Kak W.D. Willy. Jadi ini benar-benar sebuah artwork yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi semakin saya melihat ini, semakin saya tuh menggebu-gebu untuk, oh ayo aku pasti bisa belajar begini. Semoga teman-teman setelah melihat ini, teman-teman jadi terinspirasi juga nih. Oh ternyata dia aja bisa loh, apalagi saya. Jadi ini dari 2000 berapa ya kakak ini? Sudah 987 post. Jadi awal-awal dia tuh sketch biasa, sketch yang kertas ditulis pakai pensil atau pulpen. Terus dia beralih
menuju digital art. Nah, jadi teman-teman bisa mengunjungi profil beliau. Semoga bisa menginspirasi. Jadi dia memakai kalau nggak salah Clip Studio Art. Tapi karena kita pemula nih, jadi kita ingin menggunakan Corel Draw. Kemudian ada lagi satu namanya Kak Wastana Haikal. Mungkin teman-teman pernah melihat. Dia sudah beberapa kali bekerja sama dengan agensi ini. Ada kemudian kemarin ada Wardah dan lain-lain, banyak banget. Terus jadi dia mempunyai gambaran atau corak warna yang dia banget beda sama yang lain, beda dengan artis yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Pinterest. Nah, jadi Pinterest ini adalah salah satu tips dan trik yang saya ulik dari teman-teman desainer yang lainnya. Jadi di Pinterest ini berbagai macam inspirasi ada di sini teman-teman. Jadi ini tuh kayak websitenya seluruh dunia gitu. Jadi ada yang masukkan terus bikin folder. Nah, kita bisa lihat tuh foldernya isinya apa aja dan itu insya Allah bermanfaat. Tapi di sini kan saya tulis ilustrasi, karakter desain, isi sketch dan lain-lain. Padahal di Pinterest itu banyak banget teman-teman. Misalnya teman-teman mau memasak, di sini juga ada. Kemudian cara fotografi juga ada. Daripada penasaran, mending kita lihat dulu ya. Nah, jadi Pinterest ini aplikasi yang bisa teman-teman install dulu di handphone melalui Play Store atau App Store. Dan juga bisa dibuka di website. Nah, namanya itu Pinterest. Ini reload. Nah, di sini teman-teman banyak banget yang mau selain vektor bisa juga nih. Ini ada foto. Terus dia memberikan inspirasi. Oh, begini loh baiknya cara mengedit. Jadi siapa tahu teman-teman lagi buntu banget, bisa nih kunjungi Pinterest. Nah, ini contohnya ada karakter desain. Ini untuk maskot, teman-teman kalau misalnya mau belajar bikin maskot, nah kita bisa pelajari nih trik-triknya gimana. Misalnya mempunyai postur yang tinggi atau pendek, kemudian mukanya tuh harus gagah atau cute gitu. Nah, itu banyak banget referensinya di Pinterest. Kemudian di sini lanjut ada Freepik. Nah, Freepik ini ada karakter, background, dan juga photos footage. Jadi di sini teman-teman ada dua, ada vektor dan juga fotos. Kita langsung lihat aja. Jadi di Freepik ini solusi bagi saya yang ngeblank kalau bikin background. Nah, teman-teman pasti agak bingung kan ya, bikin background itu agak rumit gimana gitu. Nah, bisa teman-teman akali menggunakan Freepik. Nah, jadi tadi teman-teman sudah download belum yang Google Drive bahan-bahannya? Nah, di situ saya udah masukkan salah satunya dari Freepik, yaitu background hutan-hutan. Nah, di sini ada karakter juga, teman-teman bisa explore, terus ngeliat deh triknya. Oh, ternyata bikin hidung bagusnya gimana ya. Nah, bisa dicontoh dari itu. Jadi di sini bisa berlangganan ataupun juga gratis. Kalau gratis dia unlimited. Lanjut. Sini. Find your element. Pilih elemen pelengkap untuk project ini. Jadi sebelum memulai pekerjaan kita, sudah dapat inspirasi nih. Nah, kita itu perlu lagi fonts. Teman-teman kan biasanya di Corel itu sudah ada tersedia font. Itu font basicnya. Tapi kalau teman-teman mau mengkreasikan lagi, mau lebih mengekspresikan dari project, diubah-ubahlah fonts itu. Di sini ada 1001 fonts, dan font space. Biasanya saya itu pakai 1001 font. Kita keluar dulu untuk melihat website-nya bagaimana sih. Ini dia.
Nah, jadi ini ada 1001font.com. Ini banyak banget kategori fontnya. Teman-teman bisa pilih mau komik, mau serif, mau Fireline, dan pokoknya sembarang aja deh, sesuai keinginan teman-teman. Jadi cara mendownloadnya gimana sih Kak? Nah, cara mendownloadnya teman-teman bisa cek satu ini, misalnya salah satunya, klik, ada tulisan download. Nah, sebelum mendownload, teman-teman bisa juga mencoba fontnya dengan ketikan kita sendiri. Misalnya saya mau tulis terima kasih, nanti dia tuh otomatis memberikan contoh sesuai dengan font ini, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kalau misalnya kita udah menginstal fontnya di dalam laptop. Masih loading. Nah, kemudian setelah di-download, teman-teman bisa install. Dia tuh format zip. Jadi teman-teman pilih format itu .tf atau .ttf. Kemudian di-install dan otomatis masuk ke aplikasi CorelDRAW teman-teman. Nah, kayak gini nih contohnya. Cantik-cantik. Namun, ada yang jauh, ada yang kalau yang merah tulisannya free for free, diizinkan oleh autornya untuk digunakan secara pribadi. Yang icon price tag-nya ini yang warna hijau. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya nih, mau bikin kemasan produk, misalnya kuenya teman-teman, nah bisa menggunakan font yang price tag-nya warna hijau, gitu teman-teman. Jadi ini masalah perizinan dari autornya. Dia ikhlas atau enggak? Oke, lanjut. Setelah font, di sini ada color palette. Di sini ada Coolers, Color Hunt, dan Pinterest. Sebenarnya teman-teman, color palette ini bisa ditemukan di mana aja. Bisa di Google, kemudian bisa di Instagram juga. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat akun Instagram, misalnya organisasi A gitu, ternyata warna yang dipakai itu kuning, ungu, merah gitu-gitu. Ternyata menurut teman-teman, wah menarik banget nih. Nah, bisa teman-teman screenshot kemudian dipakai color palette-nya ke dalam project teman-teman. Kita coba buka Coolers. Nah, di sini ada banyak banget rangkuman. Jadi teman-teman di sini bisa membuat mixing sendiri paletnya, bisa juga melihat dari mixingan orang lain. Jadi ini ada beberapa palet yang udah di mixing sama orang lain. Nah, teman-teman bisa download, klik titik tiganya, kemudian save palet atau export palet. Nah, tapi untuk download, teman-teman bisa screenshot. Nah, caranya adalah teman-teman di keyboardnya ada tulisan PRTSC. Kalau nggak salah itu print screen kalau nggak salah ya. Diklik, kemudian oper ke CorelDRAW, kemudian Ctrl V untuk pastenya. Nah, jadi di bahan tadi, di bahan Google Drive yang udah dibagikan oleh kakak Andre, dan kakak siapa kemarin ya, saya lupa. Nah, itu sudah ada color palette yang udah saya sediakan. Namun kalau teman-teman mau mengubahnya, boleh juga. Jadi teman-teman akses dulu colorsnya ini, kemudian screenshot, masukkan ke CorelDRAW. Jadi nggak mesti harus ngikutin color palette yang udah saya sediakan. Jadi teman-teman bisa download dulu nih, atau screenshot dulu. Kalau misalnya udah, nanti baru kita langsung masuk ke bagian project. Oke, sembari menunggu teman-teman mendownload, di sini kita akan melanjutkannya. Kemudian ada PNG element. PNG element ini maksudnya seperti icon gitu teman-teman, tapi background-nya transparan. Jadi ini kayak stiker yang bisa ditempelkan ke project teman-teman. Dan di sini tuh ada yang gratis, ada yang enggak. Di sini PNG3 itu gratis hanya untuk dua foto, 2 PNG. Kemudian PNG download ini bebas semaunya. Kemudian ada PNG Wing, ini kayaknya ada berbatas juga, batas untuk mendownloadnya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan PNG download.
Kemudian ada overlays. Overlays ini fungsinya untuk memberikan tekstur untuk projectnya teman-teman. Jadi overlays ini seperti teman-teman tahu kan kayak trennya sekarang, elemen bukan tren sekarang, tren tahun lah ya. Dia postingan selalu ada gambar kertas yang dikucel-kucel gitu, yang berantakan, abstrak gitu, menggunakan overlays teman-teman. Jadi teman-teman bisa download dulu Pinterest ataupun PixArt. Jadi kalau di Pinterest, saya bisa buka. Nah, begini dia contoh dari overlays. Mungkin ada beberapa warna yang agak kayaknya ini nggak masuk nih sama project saya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Misalnya kertas kayak untuk gambar, kemudian kan transparansinya menjadi screen, jadi otomatis warnanya ini hilang tapi teksturnya tetap ada gitu. Terus ada tekstur paper yang kayak grid gitu yang titik-titiknya banyak, nah itu bisa juga teman-teman pakai. Jadi banget bisa di overlays misalnya paper, plastik gitu. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam di Pinterest. Kita lanjut. Oke deh, mari kita edit. Gimana? Teman-teman apakah udah ready dengan bisa buka CorelDRAW dulu ya. Kemudian nanti kita langsung masuk ke project demonstrasi. Oke, ya, saya jadi teman-teman bisa dibuka dulu CorelDRAW-nya, kemudian bisa sama-sama kita edit. Saya izin share screen dulu ya. Oke, kita masuk ke tahap demonstrasi. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya newbie atau pemula baru download kemarin, bisa dibuka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Kemudian kita masuk ke bagian home. Ini welcome screen-nya. Dan teman-teman bisa klik new document. Karena saya sudah lama menggunakan Corel, jadi dia agak-agak lumayan. Oke, di sini ada pilihan name, nama. Kita bisa atur nih presetnya mau yang gimana, tapi saya sarankan untuk custom aja atau CorelDRAW default. Nah, jadi namanya misalnya contoh. Nah, size-nya bisa teman-teman atur mau A4, mau itu square, kotak juga bisa. Nah, di sini aturnya bisa milimeter, sentimeter, bahkan kilometer juga bisa. Tapi efeknya bakal bikin nge-lag atau tebel-tebel. Oke, kemudian di sini ada primary color mode. Di sini itu maksudnya color yang tercipta RGB sama CMYK. Nah, kalau RGB itu saya rekomendasikan buat postingan yang di sosial media atau di HP. Gitu, teman-teman. Jadi, CMYK ini untuk dan khusus untuk hasil printan. Misalnya spanduk, baliho. Nah, itu teman-teman bisa atur pakai CMYK. Kalau kita ini bikinnya untuk sosial media atau gitu. Kemudian yang lain tidak perlu diubah, udah bagus. Oke, kita gimana? Udah ada yang masuk ke paper lah. Udah masuk papernya. Saya masih nge-respond. Di sini
dan kita pastekan hasil download yang di Google Drive kemarin, teman-teman. Ada 3, ada bahan, background, dan juga overlays. Di blok semuanya, blok A, kemudian di drag masuk ke dalam CorelDRAW. Jadi di sini saya udah membuat sebuah sketsa. Jadi teman-teman yang pemula juga bisa mempraktikannya, karena ini hanya tinggal merampungkan ceritanya untuk mempermudah dan juga menghemat waktu. Sini ada overlay warna hitam dan juga ada bercak-bercak putihnya. Sini ada background dan juga sketsanya. Nah, di sini ada color palette yang udah disediakan. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman udah download yang tadi, kemudian mau dimasukkan dimasukkan dalam sini juga boleh. Jadi teman-teman kalau mau pakai color palette sendiri, bisa merampungkan yang ini dulu. Om-om yang di sebelah. Kemudian nanti baru diwarnai. Oke, kita paskan dulu. Bagian yang berwarna kita taruh di tengah-tengah paper. Sini udah saya kasih keterangan untuk kulitnya ini sepatu ada 2 warna, jadi kita bikin gradiasi. Jadi salah satu kekurangan dari CorelDRAW ini kurangnya untuk mixing warna, teman-teman. Kalau misalnya di Clip Studio Art atau Medibank, teman-teman mungkin pernah dengar. Nah, itu tuh bisa kita mencampurkan berbagai macam warna. Tapi kalau di CorelDRAW ini vektornya memang bagus dan juga hasil kualitasnya bagus. Namun untuk pencampuran warnanya itu kurang. Jadi sini cuma bisa 2 gradiasi. Tone 1, tone 2. Gitu doang. Mungkin bisa juga ditambah, tapi harus dengan objek berbeda. Jadi satu objek itu cuma bisa 2 color kalau nggak salah. Oh, ngelek, Kak. Sorry. Kak, jangan cepet-cepet. Oke. Sorry ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Di sini ada kulit, sepatu, celana, baju, topi, name-tag, tali, dan udah kosong. Selesai. Nah, di sini ada line art yang belum rampung. Jadi sini ada yang warna hitam sama yang abu-abu. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk melatih tangan, menyamankan tangan dengan pen ini satu ini. Karena ini kayaknya yang tahu tuh cuma baru sedikit gitu. Nah, jadi teman-teman, saran saya, harapan saya bisa meluaskan pen ini supaya orang-orang tuh tahu juga, oh, bank atau Clip Studio Art doang. Oke, lanjut. Cara download link yang background dari HP gimana? Kan belajar konten. Oh, teman-teman bisa juga buka Google Drive dari HP. Di download dulu. Biasanya kalau nggak salah ada titik 3 gitu. Dia ada tanda panah. Di download, kemudian dipindahkanlah dari HP. Belum download aja dulu. Nanti saya pelan-pelan. Oke, di sini ada brush pen dulu. Pertama-tama kita harus bikin line. Sebelum ke brushnya, kita bikin line dulu. Mulai. Oh ya, saya matiin aja kali ya videonya. Oke. Jadi, di sini kita pakai pen terlebih dahulu. Jadi, di sini teman-teman bisa pilih mau pakai pen, pensil, bisa pakai pen atau freehand, bisa juga tuh point line, sesuai dengan kesukaan teman-teman. Kalau sebelumnya belum memakai CorelDRAW, bisa juga pakai yang pen. Saya sarankan pakai yang pen. Oke, yang pertama kita akan membuat line art yang mudah dulu, yang kecil dulu nih. Jadi brush ini tipenya di awal kita titik, dia bakal ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan titik terakhir, gitu teman-teman. Jadi misalnya di sini kan titik awal nih, berarti yang kecil.
kita klik, kemudian sampai sini, baru ditarik. Ditahan mouse-nya, kemudian ditarik sesuai dengan lengkungannya. Nah, kemudian teman-teman klik Artistic Media Tool. Kemudian di sini ada berbagai macam brush, tapi yang kita gunakan dan pilih yang pertama. Dan art. Kemudian untuk menyamakan warnanya, teman-teman bisa klik pipet di bawah sini. Lihat ya, pipet. Kemudian drag ke line art yang sebelumnya. Ini tuh warnanya bukan hitam, tapi kayak hijau-hijau. Terus setelah dia masuk ke dalam kolom di bawah, teman-teman klik. Nah, jadi warnanya sekarang sama nih. Line art yang baru dan juga line art yang lama. Oke, itu baru satu. Kita lanjut ya. Jadi di sini ada juga beberapa tips dan trik buat teman-teman. Nah, misalnya nih, untuk bagian line art yang menonjol, yang tidak lurus. Kalau tadi kan lumayan lurus. Jadi teman-teman itu harus menentukan titik awal. Di sini, titik tengahnya, kita ambil dua bagian. Di sini titik tengahnya, ditarik dulu sampai dia melengkung, kemudian titik terakhirnya. Kalau misalnya belum melengkung banget, nanti bisa kita ubah pakai yang ini teman-teman. Saya di sini tidak terlalu melengkung, jadi teman-teman bisa langsung ke titik akhirnya dan lengkungkan. Nah, jadi satu. Kemudian teman-teman bisa klik kembali Artistic Media Tool. Nah, di sini ada bagian stroknya untuk menebalkan atau menipiskan. Teman-teman bisa klik untuk menebalkan. Nah, jadi sesuaikan. Misalnya, oh ini terlalu tebal menurut saya, bisa tuh diturunin lagi stroknya. Jadi sesuai dengan sense teman-teman, rasa teman-teman. Karena tadi kurang melengkung, jadi saya klik Save Tool. Di sini teman-teman. F10. Terus klik di titik. Panah-panah ini satu. Kemudian ini kalau misalnya terlalu runcing bagi teman-teman, nah ini deh. Jadi tadi ada teman-teman ya, ada titik awal, titik tengah, dan juga titik akhir. Itu untuk shape yang benar-benar melengkung, nggak lurus banget. Cuma dua titik, titik awal dan juga titik akhir, karena dia tidak terlalu melengkung. Kemudian bisa ditambahkan warna. Salah. Bisa buat dulu brushnya, kemudian diwarnai. Ataulah menjadi brush dan juga diwarnai. Jadi, misalnya nih, itu warnanya hitam. Nanti kalau udah selesai, teman-teman tinggal select all aja atau di blok di bagian tertentu yang memang ada ini warnanya itu masih belum sama. Tinggal dikasih warna. Nah, otomatis dua-duanya bisa terwarnai sama dengan line art sebelumnya. Gitu, teman-teman. Oke, apakah bisa diikuti? Atau teman-teman masih bingung? Tanya-tanya dulu. Bisa di kolom chat kali, tanya kecepatan juga nggak apa-apa. Ditegur aja, santai saja. Oke. Masih ketinggalan, Kak? Oke deh. Pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan. Kak, bisa tolong ulang nggak? Oke, cepat.
cepetan Kak. Boleh, boleh. Oke, kita ulang ya. Ini untuk membuat line art-nya tuh. Di sini ada yang nggak terlalu melengkung-melengkung banget. Jadi teman-teman bisa klik titik awalnya di sini dan titik akhirnya di sini. Karena nggak melengkung banget, seperti yang saya bilang tadi, kita pakai dua titik, titik awal dan juga titik akhir. Pas diklik di sini, teman-teman tahan mouse-nya, jangan sampai dilepas. Waduh, kayak yang baju merah jangan sampai dilepas. Ditahan, kemudian diarahkan mouse. Nanti otomatis langsung mengincar. Saya naikkan ke atas. Otomatis lengkungannya bakal dipaskanlah dengan yang udah saya bikin sebelumnya. Jadi ini ujungnya begini, nggak apa-apa, ditinggal aja, jangan diklik lagi. Kemudian klik yang ini, artistic media tool atau huruf I, klik. Kemudian pilih brush, pilih tab kaligrafi. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak banget brush yang bisa teman-teman pilih. Misalnya nih, mau yang bercabang belakangnya boleh. Nah, jadi teman-teman bisa mengekspor lagi brush-brush yang ada di sini. Nah, tapi untuk basicnya, kita belajar yang pertama. Brush yang pertama. Kak, aku pakai pen kok garisnya tipis banget. Nah, jadi kembali lagi di sini ada stroke-nya teman-teman. Nah, di sini garisnya kan segini nih, misalnya nih. Kalau misalnya kita mau tipiskan, teman-teman bisa klik di sini, stroke. Ini, kelihatan ya? Nah, bisa teman-teman gedein. Nah, ini gedein nih. Jadi garis dari lengan ini jadi besar. Kemudian kalau mau dikecilkan, bisa lagi. Nah, jadi dimainkan aja nih ketebalan dan juga ketipisannya. Jadi teman-teman ada sebuah tips juga nih. Jadi kalau misalnya membuat brush ini ada salah satu kekurangannya yaitu sulit untuk kita, maksudnya itu nih kita bikin segini. Kemudian kita mau gedein, tariklah tuh. Misalnya nih sketch kita ternyata kekecilan, kita tarik. Itu jadi kurang bagus. Tuh, jadi dia agak error gitu teman-teman. Misalnya ini ukuran normalnya, kulit saya gede banget. Jadi teman-teman harus mengadjust ini apa sketch teman-teman sesuai dengan ukurannya. Misalnya ada mau bikin nih, misalnya dari foto mau dijadikan line art. Jadi fotonya nih harus digedein dulu karena untuk membuat line art di foto memerlukan line art yang kayak fokus, maksudnya tuh kayak harus bener-bener teliti karena kan kalau foto harus mirip kan ya. Jadi bener-bener garis matanya harus diperhatikan. Beda halnya dengan kartun. Kartun karakter ini nggak perlu orangnya. Jadi kalau mau memakai yang harus detail, teman-teman harus membesarkan foto atau bahan teman-teman. Kalau mau bikin kartun sederhana, karakter seperti ini, boleh kecil. Gitu teman-teman. Supaya berasnya ini nggak error. Oke, tadi udah 2 titik. Kembali lagi ya. Ada 2 titik tadi. Lanjut, untuk yang lebih melengkung. Ya, untuk lebih melengkung, saya sarankan untuk membuat 3 titik. Jadi 1 di sini, 2 di tengah, dan 3 terakhir. 1 di awal, 2 di tengah, dan juga 3 di akhir. Nah, kemudian tinggal klik artistic media. Sudah masuk, sudah settingannya pas kayak yang tadi sebelumnya. Kita klik stroke width. Kita naikkan stroke-nya sesuai dengan sense teman-teman, sesuai dengan rasa teman-teman. Oh, ternyata garis ini lebih baik kalau lebih tebal.
oh ternyata garis ini lebih baik kalau misalnya lebih tipis dibandingkan yang lain. Jadi apa sih fungsinya ketebalan dan juga ketipisan dari garis? Maksudnya itu untuk menonjolkan kesan dari karakter tersebut, gitu teman-teman. Misalnya nih, ini kan bapak-bapaknya ini gendut, ya. Bukan maksudnya apa ya? Maksudnya memang yang diminta sama orang adalah foto bapak-bapak. Nah, jadi saya mau nggak mau bikin juga kan untuk karakternya. Nah, jadinya untuk mengakalinya itu membuat supaya orang tuh gimana ya caranya ditonjolkan, ada yang ditonjolkan, ada juga yang tidak ditonjolkan. Itulah maksudnya. Misalnya nih, seperti ini maksudnya. Kartu atau pensil nih, pensil dari lanyardnya. Kan kita nggak terlalu harus fokus sama pensil yang ada di lanyardnya. Nggak harus ditonjolkan. Jadi yang saya gunakan adalah brush yang tipis, bukan yang tebal. Mungkin kakak bisa, mungkin teman-teman bisa mengerti. Kak, gimana cara mengubah warna garisnya? Di tempat saya garis warnanya ungu. Oke. Jadi teman-teman, di sini kan udah ada base color-nya dari line art sebelumnya saya bikin. Teman-teman klik di sini. Di sini ada pipet gitu. Nih, di bawah kiri pojok bawah. Kiri bawah pojok. Saya udah teman-teman klik. Kemudian klik warna dari line art sebelumnya. Nah, jadi dia muncul deh. Nah, sudah muncul di kolom bawah sini, teman-teman klik. Jadi awalnya cara mewarnainya teman-teman aktifkan dulu. Caranya mengklik brush yang mau diwarnain, kemudian klik warnanya. Nah, terubah deh. Nanti di kita bakal kasih nih tips dan trik. Jadi di sebelah sini di kanan sebenarnya ada color palette juga, tapi kita masih bisa untuk mengeksplor lebih dalam warna-warnanya dan juga ada bagian yang bisa diwarnain dan juga yang tidak gitu. Oke, Kak, bisa. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, di sini kita bikin pentingnya. Karena di sini lumayan melengkung, jadi kita bikin 2 titik saja. Titik awal dan titik akhir. Klik. Nah, tarik. Ditahan ya, teman-teman. Baru kita sesuaikan sama garis yang ada supaya hasilnya itu lumayan mirip. Jadi ini untuk latihan. Jadi teman-teman setelah ini kira-kira, wah ternyata aku tertarik deh sama line art atau karakter desain ini. Nah teman-teman bisa eksplor lagi. Misalnya di Pinterest teman-teman klik sketch atau masukkan keyword sketch dari orang. Atau bikin sketsa sendiri boleh juga. Kemudian dimasukkan di Corel, baru dibikin line art-nya. Nah, bisa untuk latihan teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini udah dibikin line biasa. Masuk ke brush, kaligrafi, brush pertama, dan naikkan stroke-nya. Nah, kemudian dikasih warna deh. Gimana teman-teman? Apa ada kendala? Bisa nih. Jadi nanti kita progresnya sama-sama. Jadi pas coloring, benar-benar semuanya ikut coloring. Jadi kita sketch sama-sama, line art sama-sama, dan juga coloring sama-sama. Nah, di sini kan ada satu garis tapi mempunyai 2 lekukan yang berbeda. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, caranya teman-teman bisa klik dulu di ujung. Di sini karena ada 2, jadi teman-teman bikin 3 titik. Ini ada horizontal, ada vertikal. Jadi di sini untuk yang pertama horizontal, teman-teman bikin 3 titik. Titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Kemudian kalau mau dibikin 3 titik boleh, titik 2 juga boleh. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa harus ada yang titik 3, ada yang titik 2. Ini teman-teman. Saya bikin contohnya ya. Misalnya mau bikin bulan. Ini contoh aja.
kemudian kita mau bikin pen, nih klik. Misalnya ini lengkungan. Teman-teman mau langsung di sini, mau di tengah-tengahnya. Nggak di tengah ya. Sorry. Ulang. Nih. Terus mau di tengah-tengahnya, mau ambil 2 titik aja. Titik awal, titik akhir. Kita tarik ya. Misalnya kita klik, tarik, tahan. Dia melengkungnya nggak proporsional gitu. Nggak terlalu mengikuti sama sesuai dengan keinginan kita. Jadi bulatnya nggak sempurna kalau cuma 2 titik. Beda halnya kalau misalnya kita bikin 3 titik. Titik awal, di sini kita pakai titik tengah, kita sesuaikan dulu. Kemudian titik akhir. Nah, jadi lumayan mirip lah. Nanti kalau misalnya agak mencang-mencang dikit, teman-teman bisa klik ini. Set tool, klik di tengahnya, tinggal diatur deh. Nih, panahnya mau disesuaikan sama garis lingkaran. Sabi dong. Jadi, kita lihat hasilnya kalau misalnya kita hapus lingkaran. Jadi, jadilah setengah lingkaran. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau ingin membuat sesuai yang proporsional, yang nggak terlalu proporsional, ya nggak apa-apa sih. Yang penting, sesuailah keinginan kita, itu menggunakan 3 titik. Nah, kemudian, kalau misalnya kita pakai 2 titik, dia bakal memberikan efek berkepanjangan. Efek berkepanjangan. Jadi contohnya nih, titik awal, titik akhir. Misalnya kita nih, ya tahan, kemudian tarik. Sudah nih, misalnya nggak apa-apa deh, nggak terlalu melengkung. Tapi setelah titik yang terakhir, dia bakal munculin efek seperti ini, teman-teman. Yang nggak bisa kita, nah kalau misalnya kita satuin sama titik awal, dia nggak bisa bikin jadi bulat sempurna gitu. Jadi dia bakal memberikan efek berkepanjangan gitu kalau saya bilang sih. Jadi lebih baiknya menggunakan 3 titik. Titik semakin baik. Oke, kita lanjut. Karena itu terus aja lempeng-lempeng terakhir tekan terus diarahin. Nah, lanjut kita naikkan stroke brushnya. Mau ditebalin atau juga ditepis. Jadi sesuai dengan bahan sketsnya. Kemudian di sini lanjut lagi untuk membuat lengan. Saya membuat 3 titik dulu, kemudian di sini 3 titik lagi supaya efeknya tuh nggak berkepanjangan. Terus 1 titik, klik lagi titik 1. Terakhir deh, tinggal diubah menjadi brush. Nah, jadi lengan bajunya. Gimana teman-teman? Apa bisa mengikuti? Atau masih stuck nih? Ada yang selesai sketsnya. Nanti bisa kita warnai di akhir juga. Bisa dan selesai Kak. Masya Allah, mantap. Ahmad Bahrudin. Keren. Nah, teman-teman bisa ikuti nih semangatnya Kakak Bahrudin. Bisa banget ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan asal lakon. Yang pernah saya baca, nggak apa-apa. Lambat-lambat. Penting kita nikmati prosesnya. Oke, kita naikkan stroke-nya. Jadi jempol. Nah, di sini ada juga yang lebih lengkung. Boleh 2 titik, boleh 3 titik. Nah, ini. Yang penting di garis selanjutnya itu nggak ada shape lain, gitu. Nggak ada bentuk yang lain. Saya kan tadi huruf letter T nih, letter L. Nah, jadi teman-teman karena dia membuat 2 garis yang berbeda arah, jadi titik 2. Itu kita lanjut atau mau di Ctrl V Ctrl
Ctrl C, Ctrl V. Bisa. Kita klik dulu brushnya, klik objeknya, aktifkan objek. Ctrl C, Ctrl V. Sudah, kita klik, kemudian di drag ke arah yang kita mau. Nah, jadi teman-teman, biasanya ada kasus seperti ini. Brush yang kita copy ternyata tidak nampak. Sebenarnya ini ada, tapi tiada gitu. Ya Allah, ini hantu ya. Nah, sebenarnya ini ada teman-teman nih. Buktinya ada kotaknya gini. Titik awal dan juga titik akhirnya. Cuman dia nggak kelihatan. Nah, gimana cara menampakkannya? Teman-teman bisa masuk ke brush ulang. Kemudian naikkan stroke-nya. Nah, dia langsung ada lagi deh. Gitu. Jadi tinggal dimainkan stroke-nya aja. Oke, di sini tinggal lengan dan juga topi. Nah, itu saja. Kemudian nanti saya akan ini kali ya, memberikan tips untuk membuat elips selain membuat manual seperti tadi. Kan teman-teman ada juga saya bakal kasih tips dengan Corel Draw kan. Jadi bisa melanjutkan, bisa lebih berkreasi lagi. Oh iya, ini bisa Corel Draw ini bisa buat poster atau juga karakter desain. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut lomba, nah kan banyak nih lomba-lomba yang daring. Biasanya itu ada yang nasional, ada juga yang universitas aja, ada yang di sekolah aja lingkupnya. Nah, teman-teman bisa akalin pakai Corel Draw. Nah, jadi semakin banyak teman-teman latihan, kalau semakin siap nih, aku kayaknya siap nih untuk ikut lomba. Nambah-nambah pengalaman kan. Kemudian kita rampungkan. Nah, sketch saya udah selesai nih. Teman-teman gimana? Oh iya, tadi mau bikin elips, mau bikin suatu bentuk yang proporsional. Jadi teman-teman di sini ada gambar elips, tools elips. Jadi ini referensi buat teman-teman aja, info buat teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa klik awalnya, lalu ditekan dan di drag sesuai dengan arah yang teman-teman mau. Misalnya nih mau bikin oval, boleh. Bulat lebih panjang, boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih proporsional dengan keadaan ini, masih terklik, maksudnya masih tertekan nih mouse-nya, belum saya lepas. Nah, sambil tekan Ctrl, nah dia otomatis lingkarannya proporsional. Kalau saya lepas kontrolnya nih, dia kayak melip-melip gini. Kalau kita klik Ctrl-nya, otomatis langsung proporsional. Walaupun kita mau kemana-kemana, mouse-nya mau digerakin kemana-mana aja, tetap proporsional dia. Nah, sama halnya dengan kotak atau rectangle tool. Ada di atas ellipse. Ini saya X7. Mungkin teman-teman ada berbeda penempatan tool-nya di Corel Draw 2021 atau X8. Tapi hampir sama aja. Saya juga titik awalnya kita klik, kemudian tekan Ctrl. Nah, jadi dia proporsional deh. Kalau misalnya mau menjadikan dia brush, boleh. Aktifkan dulu objeknya. Udah diaktifkan nih, teman-teman klik Artistic Media Tool, brush yang tadi. Kaligrafi dengan brush yang sama, dan klik Stroke. Nah, dia otomatis jadi brush juga. Gitu, teman-teman. Nanti tinggal dikreasikan aja deh. Kalau misalnya mau bikin setengah lingkaran, boleh. Tinggal klik yang ini. Oh, di atas ini. ARC. Di sini untuk bikin diagram pie. Ini untuk yang setengahnya. Nah, jadi teman-teman bisa mengaturnya. Caranya di sini ada menaikkan. Dia otomatis, teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya naikkan, dia langsung menciut ke atas.
memendekkan diri lah. Nah, jadi bisa diatur dari sini. Oke, lanjut. Apakah udah selesai? Kita lanjut ke coloring yuk. Brush yang tadi udah kita bikin, Ctrl A atau blok A, terus pilih warnanya. Klik. Jadi yang dari warnanya hitam berubah jadi hijau army gitu. Nah, berubah sama kan warnanya. Oke. Gimana? Kita lanjut ke coloring. Gas nggak nih? Atau masih menunggu teman-teman? Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian coloring. Nah, di sini ada color palette yang udah saya sediakan. Ataupun yang teman-teman download tadi, teman-teman SS tadi. Tadi juga ada sebuah tips. Mana ya? Cara screenshot dari PC. Ctrl S atau apa gitu. Tadi saya sempat lihat. Nah, bisa tuh di scroll di DM atau chatnya. Untuk teman-teman yang masih kebingungan. Oke, kita lanjut. Di sini ada bagian topi, kulit, baju, dan juga warna yang belum. Nah, nih, Windows Shift plus S. Terima kasih, Anggi, Rebecca. Nah, begitu teman-teman. Sebuah tips buat teman-teman. Software tips. Awal-awal kayaknya bagus kita kulit aja dulu ya. Jadi di sini kita bakal kita juga mainkan kayak gini teman-teman. Sulit. Entah ini apa namanya. Pokoknya kita bikin lingkaran, kemudian kita kasih warna dan juga transparansi supaya memberikan efek. Nah, efeknya itu seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi kayak bagian yang lebih gelap seperti siku, kemudian jempol, jari-jari. Nah, itu lebih gelap dibandingkan dengan lengan dan juga tangan, warna tangan biasa. Oke. Caranya kita cukup pakai pen aja atau pakai freehand juga boleh. Freehand ini bisa digunakan tapi agak liar gitu teman-teman menurut saya ya. Mungkin kalau teman-teman punya kesabaran yang lebih, punya tingkat kesabaran yang lebih tinggi, mungkin bisa. Karena ini harus teliti banget. Kalau pakai yang freehand, kita pakai yang pen. Pertama, teman-teman boleh memulainya dimanapun, mau dari telinga atau dari leher, tangan. Di sini kita bagian muka dulu. Karena kita udah ada line art nih teman-teman. Jadi untuk pennya asalkan masih di dalam lingkup line art. Karena nanti pennya ini, garis pennya bakal kita, jadi nggak bakal ngaruh sama line artnya. Oke, jadi kita sembunyikan dia di antara brushnya. Sesuai dengan ininya, areanya, area leher di mana, kemudian perbatasan antara baju dan leher di mana. Nah, bisa teman-teman akali di sini. Jadi tipsnya, teman-teman harus menyamankan tangan teman-teman menggunakan pen ini karena dia kalau kurang luas jadi agak kurang gimana. Saya juga pernah dulu pas SMK, kebetulan saya SMK jurusan multimedia. Jadi pas di awal-awal itu belum terlatih sama Corel Draw. Jadi garisnya tuh kurang enak dilihat. Tapi tak apa, namanya juga proses kan. Jadi pelan-pelan saja. Kalau sudah selesai, kita temukanlah titiknya dengan titik awal tadi. Jadi jangan sampai dia bocor teman-teman. Jadi benar-benar harus pas di titik akhir. Baru di
sesuai dengan lingkungannya. Nah, jadilah satu objek. Kemudian kita masukkan warna kulitnya. Caranya klik pipet di bawah, pojok bawah, terus paste yang warna kulit. Nah, kalau misalnya mau dipaste semuanya dulu juga boleh. Jadi kulitnya nanti ada dua warna, yang agak terang dan agak gelap. Nah, kita klik deh warnanya, nggak apa-apa, mukanya nggak kelihatan nggak apa-apa, tenang. Sudah, kemudian klik di sini interactive fill tool, sini teman-teman, atau huruf G. Nah, di sini ada yang solid atau fillnya tuh maksudnya satu warna doang, ada yang gradiasi. Nah, fountain fill di sebelahnya, teman-teman bisa klik yang fountain fill, otomatis dia bakal ngasih warna dua kotak, dua titik. Di sini ada warna yang terang, di sini kita kasih warna, aktifkan dulu kotaknya, klik dan masukkan yang di bawah, yang agak gelap. Set. Nah, jadi gradiasi deh. Nah, teman-teman bisa ngatur lagi di mana sih arah dari cahayanya. Misalnya nih, yang lebih terang saya mau masukkan, mau saya arahkan di dekat topi. Yang gelap mau di dekat kerah leher. Nah, terus kemudian kita klik dulu supaya bebas dari warna itu. Kemudian, ini teman-teman harus perhatikan benar-benar. Sudah diaktifkan nih objeknya, klik Shift, baru PGDN di keyboard, Shift, PGDN. Nah, dia otomatis langsung ke bawah, teman-teman. Jadi di sini ada Shift dan juga Control. Kalau Shift itu fungsinya langsung menaikkan paling atas atau paling bawah. Kayak tadi kan tadi paling atas nih. Terus saya klik Shift, terus PG down, otomatis dia paling bawah. Gitu. Nah, jadi kalau di Photoshop atau Adobe lainnya, atau Medibank, kalau nggak salah itu ada layernya. Ada tab khusus di samping, dia tuh memang bikin, dia ini memposisikan layer-layer. Jadi layer 1 benar-benar tersusun. Jadi teman-teman kalau mau drag tinggal naikkan doang. Nah, kalau di CorelDRAW itu nggak ada kelihatan, teman-teman. Jadi harus manual. Oke, Kak, tadi supaya ada gradiasinya. Boleh. Klik apa tadi? Oke. Sini. Tadi mana ya? Klik dulu kali ya. Karena yang dekat. Nah, kliknya Shift. Oh, atau saya Shift plus PGDN atau PG up. Jadi ini manual, beda dengan Photoshop. Kalau Photoshop kan ada Windows-nya sendiri itu untuk layer. Nah, kalau di CorelDRAW kita sendiri-sendiri manual, harus satu. Nah, kemudian selain Shift ada juga CTRL atau Control. Jadi kalau Shift itu paling atas atau paling bawah, sedangkan Control itu layer per layer. Jadi nurunkan satu, atau naikkan satu. Kita contoh ya. Misalnya saya mau bikin berbagai macam objek di sini. Nih, ditempel biar kelihatan. Nih, sembarang aja nih. Misalnya layer dari kulit saya mau naikkan satu tingkat di atas dari warna biru. Karena satu tingkat doang, jadi CTRL pakai up. Bentar ya, karena tadi ada digit, jadi nggak ini. Ini di bawah, terus Control pakai up. Nah, otomatis jadi atasnya dari biru. Kalau kita mau naikkan lagi, Control pakai up, naiklah dia di atasnya si oranye. Kalau misalnya nih, kalau mau kita turunkan, Control pakai down satu lagi. Sedangkan kalau mau langsung di atas dari shifting, klik Shift, kemudian pakai up.
Nah, gimana teman-teman? Apakah bisa diikuti? Jadi shift ini paling atas, paling bawah. Kalau kontrol itu satu-satu. Gitu. Karena tadi kita perlunya di bawah, jadi shift paling bawah. Untuk warna sendiri, gradiasi, ini kan solid nih, cuma satu warna. Teman-teman aktifkan dulu objeknya, kemudian klik yang di sini. Aktif fill tool atau huruf G, klik. Nah, di sini ada no fill, ultima tinggal outline-nya. Kalau kita warnai uniform fill itu satu warna doang, sedangkan kalau yang fountain fill itu gradiasi. Nah, tapi kalau teman-teman mau coba yang ini nih, ada vector, ada bitmap, ada two color pattern fill, bisa juga dicoba. Cuman kalau di laptop saya yang udah lumayan uzur, lumayan kentang, dia agak ini bisa jadi langsung not responding, pas kita klik langsung keluar, nggak bisa ke save. Jadi ini agak untuk diklik. Ini ya, apa rekomendasi saya. Ini terlalu rawan. Jadi udah tadi gradiasi, udah dapat 2 titik. Nah, teman-teman bisa nih. Di sini warna pink, di sini mau warna hitam. Boleh. Jadi dia menyesuaikan. Bisa juga diatur pinknya mau semana, mau di tengah-tengah atau mau sedikit aja. Gitu. Jadi di sini ada juga nih pilihannya. Banyak banget tools yang bisa teman-teman explore. Sini ada elliptical fountain fill. Dia warnanya di tengah sama di luar. Ada juga yang di sini, ini nggak tahu apa ya, kayak setengah gitu. Nah, di sini ada yang bentuk kotak. Oke, kita pilih yang manual, yang biasa aja. 2 warna. Sudah dapat. Yang ini kita shift paling down, paling bawah. Kemudian kita tambahkan ini apa namanya? Merahan, kemerah-merahan seperti yang di jempol tadi sama siku. Kita naikkan dulu deh, supaya lebih kelihatan, lebih mudah untuk memasukkannya. Jadi teman-teman klik ellipse, bikin dulu ellipse-nya. Mau itu proporsional, mau itu tidak, sembarang. Boleh teman-teman kreasikan. Sudah, kemudian cari warna pink. Nah, cari warna pinknya itu teman-teman bisa klik yang ini, interactive fill tool yang tadi. Bisa juga mau warna oranye juga boleh. Karena tadi saya udah pakai yang warna pink, jadi mau warna pink. Nah, di sini ada fill color di atas. Tinggal di drag deh. Maunya pinknya seberapa sih? Jadi bisa diekspor lagi di sini. Ya, ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jadi pinknya ini sesuai dengan kehendak teman-teman. Oke, sudah selesai nih. Terus kita harus menghilangkan outline-nya. Caranya, teman-teman di sebelah sini, pojok kanan, ada berbagai macam palet warna di sini. Nah, teman-teman di sini ada tips juga. Kalau mau mewarnai sebuah objek, teman-teman bisa klik kiri. Misalnya mau mewarnai dengan warna hitam. Kalau mau outline-nya diubah, ini kan outline-nya warna hitam nih. Mau diubah warnanya, cari dulu warnanya nih, terus klik kanan. Nah, jadilah warna orange atau warna biru. Gitu teman-teman. Jadi kanan untuk mengisi, kalau kiri untuk mengisi, kanan untuk outline. Outline-nya mau kita, jadi paling atas gitu, itu no fill atau enggak ada warna. Jadi klik kanan pada mouse di bagian no fill. Nah, otomatis outline-nya hilang. Gitu teman-teman. Udah dapat nih. Mau kita bikin kemerahan yang transparan. Caranya di sini teman-teman ada transparency tool. Klik. Oke. Sudah nih. Di sini ada uniform transparency. Itu kayak apa?
dia tuh meluas atau merata. Transparansi. Nah, itu yang betul. Nah, kemudian di sini ada fountain transparency. Nah, di sini kayak tadi gradiasi. Teman-teman bisa di sini mau transparan, di sini ada warnanya. Nah, tapi karena kita ingin membuat kemerahan, kita pilih yang ini. Elliptical fountain transparency. Nah, jadi deh, di luarnya transparan, sedangkan di tengahnya masih ada warna, masih ada bercak warna. Terus kita tinggal atur deh posisinya di mana. Misalnya kalau saya mau di ujung telinga, di sini ada ujung telinga, dinaikkan lagi. Nah, kemudian Permisi Kak Giri. Ya, Saya ingin mengingatkan waktunya sisa 10 menit lagi ya Kak. oh iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Nindi. Ya, sama-sama Kak. Oke, karena tinggal 10 menit, jadi kita bikin beberapa saja ya. Nanti teman-teman terusin lagi nih. Jadi bisa dikreasikan. Kalau sudah nih, kita tempatkan. Mau di telinga, di dagu, boleh. Klik kanan, or clip inside. Tinggal dimasukkan. Sama halnya yang dengan ruang satu. Klik kanan, or clip inside, masukkan. Di sini juga, klik kanan, or clip inside, paling atas. Dimasukkan. Kalau udah, sip bagi daun. Ya, ternyata dagunya kurang ke bawah. Gak apa-apa. Caranya untuk mengkoreksi, teman-teman bisa di bawah ini. Masih keaktif nih objeknya. Kemudian ada Windows, ada tab ini kecil. Ini untuk ngedit, yang ini untuk select power clip content, dan ini untuk mengeluarkan ruam-ruam atau kemerahan yang tadi. Nah, di sini kita karena ingin mengatur posisinya, klik edit power clip. Nah, baru kita posisikan deh. Ternyata dagu yang betul tuh di sini. Terus klik stop editing content. Jadi, fungsi dari power clip ini adalah supaya nggak keganggu sama elemen lain. Maksudnya itu, misalnya nih, kita mau gerakin rambutnya, ternyata gerak ruang kemerahannya, itu kan bakal merepotkan diri kita lagi kan ya. Jadi harus ngatur ulang, harus memasukkan ulang gitu. Nah, jadi untuk mengakalinya, teman-teman bisa masukkan power clip. Jadi dimasukkan ke dalam objek. Jadi dia tidak bergerak-gerak lagi, kecuali teman-teman edit masuk lagi ke dalamnya. Oke, lanjut lagi ya. Di sini mau bikin baju deh. Celana aja deh yang mudah. Udah tinggal 10 menit. Nah, jadi di sini sembarang aja garisnya. Yang penting masih dilingkupi oleh brushnya. Jadi nggak bakal kelihatan. Mau di belakang pending sini juga nggak apa-apa. Yang penting udah ke cover. Oke, celana. Kita masukkan dulu pipet di bawah. Klik pipet atau add colors. Hold. Masukkan deh warnanya tadi. Kemudian untuk yang warna gelapnya juga sama. Kita masukkan warna lebih terangnya dulu. Set. Hilangkan outline. Klik kanan pada no fill. Kemudian kita klik interactive fill tool atau J dan pilih fountain fill atau gradient. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ubah yang warna putihnya jadi warna yang lebih gelap. Gitu. Kalau udah seperti tadi pakai daun. Jadi deh celananya. Nanti kalau udah selesai itu saya punya contohnya. Ya. Mungkin teman-teman masih bisa melanjutkan dulu. Sementara saya ingin memperlihatkan hasil dari mana ya. Nah, begini hasil jadinya.
Kalau misalnya nih, teman-teman udah mewarnai semuanya, sini, ingin memberikan background. Nah, caranya adalah teman-teman harus bikin objek dulu satu. Caranya, misalnya saya nih mau bikin A4 sesuai dengan paper yang udah tadi di adjust. Kemudian saya klik rectangle tool, bisa dengan klik 2 kali, 1, 2. Nah, otomatis dia bakal ngikutin dengan A4 ini, sesuai dengan paper yang udah kita adjust tadi, teman-teman. Kalau mau bikin sendiri, mau bikin kotak sendiri, boleh. Karena di sini kita ingin cepat, karena dikejar waktu, jadi ya kita ini dulu, samakan saja seperti paper ini. Sudah dapat, di sini ada backgroundnya, teman-teman klik kanan, for click inside, kemudian dimasukkan deh ke dalam kotak tadi. Terus kita edit dalamnya, dan kita tarik. Nah, tariknya itu boleh satu-satu, atau bisa juga teman-teman klik, gimana ya caranya? Mengatakannya agak susah, jadi klik di ujungnya sini, di ujungnya. Kemudian shift, sambil tekan shift teman-teman. Otomatis dia tuh meluasnya bukan seperti titik yang di ujung sini, tapi dia menyesuaikan dengan titik di tengah dari gambar. Caranya, kita drag meluas, transform meluas. Maksudnya apa ya? Membesarkan gambarnya, tapi sambil tekan shift. Nah, otomatis dia ikut tuh semuanya. Karena dia titik poinnya itu di tengah gambar. Terus di editing content. Karena ketutupan, kita turunkan. Shift pakai daun. Nah, begini. Tapi harus teman-teman bukan dulu ya colornya. Kalau udah, teman-teman bisa masukkan overlay. Nah, gimana sih caranya? Overlay ini harus paling akhir kita tambahkan. Jadi klik shift pakai up. Karena paling akhir, jadi dia harus paling atas teman-teman. Sudah shift paling atas nih, shift pakai up paling atas. Kita sesuaikan dengan lembarnya. Di sini kan ada kekurangan nih. Bisa teman-teman tarik. Nah, jadi sesuaikan nih sama dengan ukuran papernya. Kemudian teman-teman klik di sini transparency tool. Dan ada bagian normal, banyak banget. Ada add, subtract, multiply. Jadi teman-teman bisa explore lagi. Kalau multiply itu putihnya yang bakal terisi sama gambar. Nih, kayak gini. Tapi karena kita mau bikin overlay, jadi teman-teman pilih screen. Ini dari bawah. Nah, jadi gambar yang biasa seperti ini, vektor biasa, bisa kita tambahkan teksturnya dengan overlay. Nah, jadi kayak gini deh. Lebih enak aja gitu dipandang. Bisa juga pakai namanya itu apa ya? Paper gluet. Nggak salah ya. Pokoknya yang paper yang sudah diremuk-remuk gitu, yang teksturnya abstrak. Nah, bisa juga tuh dengan metode yang sama. Transparency, pilih yang screen. Gitu. Jadi bisa diotak-atik sesuai dengan teman-teman mau teksturnya tuh yang gimana. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Kita lanjut lagi untuk sesi pertanyaan. Sudah ya. Silakan, kakak moderator. Terima kasih kepada Kak Geri atas pemaparan materinya yang keren banget nih. Boleh dong ya teman-teman, give applause untuk Kak Geri dan teman-teman semua yang ada di sini dengan cara klik emote clap yang ada di reaction. Gimana nih materinya teman-teman? Menarik banget ya pastinya. Mulai dari tools apa aja yang bisa digunakan,
inspirasi dan referensinya bisa didapat dari mana, seperti Pinterest dan Freepik. Dan untuk download PNG tadi juga dijelaskan ya teman-teman oleh Kak Geri, seperti PNG Tree dan PNG Download. Dan untuk font juga tadi sampai diberitahu loh sama Kak Geri, bisa di-download di Dafont atau 1001 font. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk sesi ini akan berlangsung selama 15 menit. Untuk sistem sesi tanya jawabnya sendiri, teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri serta pertanyaannya setelah saya persilakan. Ataupun teman-teman juga dapat melampirkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Dan dengan mengingat waktu yang sangat terbatas ya teman-teman, kami hanya akan memberikan 3 kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dan akan membuka kesempatan yang lain jika waktu memungkinkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oh iya, izin masuk ya. Kalau misalnya nih teman-teman mau bertanya di luar dari materi kita hari ini juga boleh. Aman, insya Allah nanti kita cari jalan keluarnya. Oke, Kak Geri, ini ada pertanyaan ya dari Andriel Fieri Vertoni Arham, Universitas Mula Warman. Dan pertanyaannya, untuk penggunaan warna di bagian line art itu bagaimana ya Kak, supaya bisa selaras antara warna outline dengan warna gambarnya Kak? Dan untuk tebal tipis outline itu, apakah ada tempat tertentu Kak, di mana outline-nya harus tebal atau tipis? Untuk Kak Geri, silahkan untuk dijawab. Oke, terima kasih Andriel. Kita coba cari jalan keluarnya. Yang pertama itu penggunaan warna di bagian line art mana supaya bisa selaras sama warna outline. Oke, kalau masalah warna kita bisa akalin pakai color palette. Nah, jadi sama seperti di awal. Tadi kan saya sudah memberikan referensi untuk warna-warnanya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan nih. Mau warnanya misalnya nih, nah warnanya kayak gini. Nah, jadi teman-teman bisa akalin kalau outline itu lebih gelap dibandingkan dengan warna elemen yang di dalamnya. Jadi teman-teman bisa akalin yang paling gelap di sini menurut saya kan army. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan warna army ini warna outline-nya. Sedangkan warna yang hijau seperti ini, kayak green tea, putih, coklat muda dan coklat agak tua. Nah, ini untuk bagian dalam dari project teman-teman atau gambar teman-teman gitu. Jadi supaya selaras nih. Oh, ternyata cantik juga ya kalau misalnya warnanya lebih selaras gitu. Atau bisa juga nih ikutin Kak Wedi Willy. Nah, nih. Jadi nggak berpatokan sama palet tadi. Sebenarnya dia ini bukan satu palet gitu, tapi bener-bener semua colors tapi diwarnainnya pastel istilahnya. Nah, jadi warnanya nih banyak banget berwarna-warni, tapi dia bikin satu rules gitu. Kalau semua warnanya harus pastel. Bisa juga tuh ngikutin. Kalau mau lebih colorful, bisa seperti ini.
Jadi di sini dia pakai outline-nya kalau nggak salah warna navy, bukan? Warnanya navy. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Warna outline-nya navy, kemudian yang lainnya di dalamnya colorful. Tapi tetap dalam rules, kalau ini tuh warna-warna pastel. Gitu, teman-teman. Bisa juga pakai colors.co atau juga ngikutin kayak rules-nya Kak WD Willy tadi. Bisa semuanya pastel atau ngikutin dari color palette yang tersebut. Apakah harus ini ya, ketebalan dan ketipisan dari apa namanya tadi? Brush. Harus saya share screen dulu. Nah, oke, jadi untuk ketebalan dan ketipisan brush itu menurut saya 30% lah menentukan dari desain kita. Jadi tebal tipisnya itu menentukan apa sih isi. Ya seperti itulah kasarannya. Jadi yang mana sih yang mau kita tonjolin, yang mana yang tidak terlalu kita tonjolin. Gitu. Karena di sini saya ingin menunjukkan ini tuh postur dari bapaknya. Gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bagian perut, kemudian celananya lebih tebal, dan juga lengan. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak salah, oh belum ada. Saya itu ini sebenarnya proyek komersial saya. Ada satu orang yang minta saya bikinkan merchandise gitu untuk orang yang ingin berpergian. Nah, jadi saya harus walaupun mukanya nggak mirip, tapi ciri-cirinya harus mirip seperti itu teman-teman. Jadi saya bikin topinya tuh sama. Jadi di sini topinya lebih tebal. Kemudian bagian bajunya dan juga celananya itu lebih tebal supaya tuh oh ini tuh benar seperti yang dipoto walaupun mukanya nggak mirip, nggak benar-benar mirip teman-teman. Jadi harus ini sih latihan saya. Jadi tahu deh oh sense-nya yang mana gitu. Ini harusnya ditebalin deh. Oh yang ini harusnya tipis. Jadi disesuaikan sama yang si identitas apa ya? Si ciri khas yang punya foto gitu. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Kak Geri atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada Anggi Rebecca yang raise hand. Untuk kepada Anggi Rebecca, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggi Rebecca. Saya mohon maaf dulu karena tidak bisa on cam, karena jaringan yang kurang stabil. Saya ingin bertanya, perbedaan CorelDRAW dengan Photoshop itu apa ya, Kak? Dan menurut Kakak yang lebih recommended itu pakai CorelDRAW atau Photoshop ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, nah mungkin saya bisa langsung jawab aja kali ya. Oke, kita buka izin share screen. Nah, jadi untuk keunggulan dari Corel dengan Photoshop, kalau nggak salah nih, seingat saya saat multimedia dulu pas SMK, ada pelajarannya, kalau Corel itu berbasis vektor. Jadi kalau misalnya udah jadi nih desain teman-teman, itu pecahnya nggak terlalu banget. Gitu. Masih jelas untuk dilihat, masih kebentuk garisnya. Kalau misalnya Photoshop itu berbasis bitmap, bitmap dan vektor ya. Aduh, saya lupa. Pokoknya Photoshop itu untuk kualitas ekspornya lebih rendah dibandingkan dengan Corel. Gitu. Terus kemudian kalau di CorelDRAW itu menurut saya lebih baik untuk seperti poster, pamflet, kemudian membuat desain grafis, desain karakter gitu. Kalau misalnya untuk Photoshop, saya lebih sarankan itu untuk efek-efek. Misalnya bisa buka di Pinterest. Kalau efek itu kayak teman-teman pernah lihat nggak ilustrasi yang kayak real, bukan kayak kartun tadi, tapi real. Kayak kita coba lihat contoh-contohnya. Jadi itu kayak misalnya nih, saya pernah buat
tikus gitu, tapi saya potong. Tapi potongnya nggak ngeri banget. Di dalamnya tuh buah kiwi. Kan sama tuh, bulu dari tikus sama bulu dari kiwi. Nah gitu, jadi maksudnya tuh lebih ilustrasi yang lebih real gitu. Dan juga bisa menambahkan efek-efek warna untuk foto. Nah biasanya Photoshop itu yang saya tahu digunakan oleh fotografer untuk menambahkan warna dan juga mengkoreksi. Misalnya ada jerawat gitu di modelnya, nanti bisa tuh koreksi. Kita lihat contoh dari Photoshop. Kalau nggak salah dia lebih ke real gitu. Mana ya? Tapi bisa baik kurang bagus. Seperti ini. Ini itu Photoshop itu kalau misalnya teman-teman mau belajar Photoshop mungkin bisa belajar PixArt, manipulasi untuk yang tidak real. Ini seperti ini. Jadi dia ceritanya mau keluar badannya dari handphone. Nah, caranya itu menseleksi badan dan juga supaya badannya dihapus supaya badan itu masuk ke handphone. Paham nggak ya? Sepertilah bahasanya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat. Jadi untuk kalau di CorelDRAW setahu saya untuk yang lebih kayak kartun, baliho, spanduk, dan lain-lain. Banyak kok. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya masih ada yang kurang mengerti, mungkin bisa ditanggapi lagi kalau misalnya agak kurang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Geri. Oh iya, ini saya ingin mengingatkan teman-teman ya untuk mengisi presensi di link absen yang ada di kolom chat ya, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Maiza, SMA Negeri 1 Gombong. Kak mau tanya, Kak Geri perjalanannya agar bisa mahir CorelDRAW ini bagaimana ya, Kak? Haruskah mengikuti pelatihan serajin mungkin? Oke, saya coba jawab ya. Jadi untuk melancarkan tangan kita, menyamankan tangan kita dengan CorelDRAW, pastinya dengan berlatih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengikuti pelatihan atau pelatihan diri sendiri, misalnya mau ngelatih diri sendiri juga boleh. Misalnya pribadi. Coba ya. Nah, jadi selain mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi, teman-teman bisa juga membuat PR, membuat tugas untuk diri sendiri. Misalnya, sama kayak tadi, misalnya teman-teman mau namanya kartun, desain kartun. Nah, bisa masuk ke Pinterest, terus Sketch Easy. Nah, di sini teman-teman bisa cari berbagai sketch yang mudah untuk ditiru. Nanti kalau misalnya udah di-download, baru dimasukkan CorelDRAW. Nah, jadi benar-benar melatih diri sendiri dulu nih, melatih tangan kita supaya nyaman sama CorelDRAW. Supaya nyaman, bisa luas gitu garisnya. Jadi nanti bisa dipilih dulu salah satunya baru bertahap. Jadi nanti yang easy dulu, nanti agak hard dikit, nanti lama-lama makin hard. Jadi kunci utamanya adalah berlatih. Nah, jadi kalau udah bisa mahir di situ, tapi dijadikan vektor dalam CorelDRAW. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi
kakak moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Geri atas penjelasannya. Ini selanjutnya ada dari Amrullah Muhammad Hafizi yang raise hand. Untuk Muhammad Hafizi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya izin bertanya, Kak. Kan kalau ngedesain itu harus ada usaha gitu, Kak. Atau orang bisa itu karena terbiasa. Tapi pas kita yang baru-baru belajar ini, pas ngedesain itu, belajar ngedesain itu agak, kalau misalkan desain-desain sulit apalagi gitu, Kak. Cepet bosan dan mudah nyerah gitu, Kak. Nah, apakah ada tips-tips dari Kakak supaya nggak kayak gitu, Kak, supaya tetap belajar desainnya? Terima kasih, Kak. Izin langsung menanggapi ya. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya Bapak atau Kakak Abdullah. Jadi ini sebuah apapun yang lainnya. Mood itu sangat penting, teman-teman. Jadi kalau biasanya saya sih untuk bikin mood bisa desain itu melihat inspirasi orang. Misalnya nih, saya ngelihat Instagramnya Kak WD, saya jadi pingin deh mau bikin seperti beliau. Jadi saya mulailah moodnya itu untuk mendesain. Atau juga karena tuntutan atau deadline. Itu bikin mood drastis langsung naik sih. Tapi itu tidak disarankan sih, karena menurut saya kalau mendesain di detik-detik terakhir deadline itu kayaknya kurang gimana gitu. Padahal masih banyak yang nggak sempat karena waktu yang terbatas. Kalau menurut itu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki antusias dan semangat yang tinggi. Misalnya nih, kita join tim meditif gitu, misalnya di BEM FMIPA. Nah, otomatis kan di situ vibe-nya semangat banget tuh untuk ngedit. Nanti misalnya kadifnya nih minta desainkan ini ya, terus nanti dikasih otomatis maka kita akhirnya bisa semuanya gitu. Atau enggak, teman-teman bisa ngedit bareng-bareng. Sama-sama tuh rasanya vibe-nya tuh lebih ya. Jadi nomor satu adalah berkumpul dengan orang-orang antusias atau lebih baik itu mau. Ya, nah jadinya Oke, terima kasih kepada Kak Geri atas jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Ya, jadi karena keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawab akan saya tutup ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang desainnya tadi sudah selesai, bisa di-keep dulu. Dan bagi yang belum selesai, bisa diselesaikan karena kami bakal kasih hasil record acara kegiatan pelatihan pada hari ini. Jadi tenang aja ya, teman-teman. Untuk media pengumpulannya sendiri akan kami informasikan lebih lanjut di grup WA, jadi stay tune terus ya, teman-teman.